Fitriana Rizky, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal dari SDN 2 Widodo Kulon. Berikut ini merupakan video percakapan pra-observasi bersama Ibu Mas Udah. Percakapan observasi ini sebagai tahap awal coaching supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Udah. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik, Bu. Ibu, adakah waktu kosong hari ini, Bu? Kebetulan hari ini agama sedang kosong. Saya sendiri tidak mengajar. Bagaimana, Bu? Kebetulan, Bu, saya jam ini membutuhkan bantuan dari Udah, karena dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 yaitu supervisi akademik. Kemudian ada hari ini akan kita adakan percakapan pra-observasi sebagai percakapan awal sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran atau sebelum melaksanakan supervisi kelas. Baik, Bu. Bisa. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah. Yang pertama, tujuan dilakukannya supervisi hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan tujuan dilaksanakan pra-observasi kali ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Sebelum nanti memberikan pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Baik, Bu. Sebelumnya bagaimana perasaan Bu Mas Udah ketika mengetahui bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu? Ya, saya sangat senang sekali dengan adanya observasi jadi saya lebih akan tahu dan jadi bisa mengevaluasi cara belajar saya mengajar kekurangan dan kelebihannya, mohon bantuannya untuk diberikan masukan. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai ketika pembelajaran? Untuk nanti yang mau diobservasi praktek mengajar, saya mengambil mata pelajaran PPKN dengan tujuan yang pertama mengetahui identitas diri masing-masing siswa, kemudian perbedaan antara masing-masing siswa, yang terutama lagi yang ketiga yaitu tentang perbedaan agama. Jadi saya akan mengambil tujuan seperti itu. Semoga anak-anak lebih paham dengan pembelajaran yang nanti saya berikan. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik supaya bisa menyebutkan identitas dirinya, kemudian perbedaan agama yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah, Ibu. Lalu untuk pengembangan pembelajarannya, Bu Udah akan melaksanakan nanti itu berupa apa, Bu, yang akan dilaksanakan pengembangan pembelajarannya? Untuk pengembangan pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah dengan strategi pembelajaran dan bentuk kegiatan pembelajaran yang menarik. Nanti dilihatkan gambar-gambar serta powerpoint tentang gambar-gambar perbedaan jenis kelamin antara siswa perempuan dan laki-laki. Pembelajarannya, Bu Udah akan melaksanakan nanti itu berupa apa, Bu, yang akan dilaksanakan pengembangan pembelajarannya? Untuk pengembangan pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah dengan strategi pembelajaran dan bentuk kegiatan pembelajaran yang menarik. Nanti dilihatkan gambar-gambar serta powerpoint tentang gambar-gambar perbedaan jenis kelamin antara siswa perempuan dan laki-laki serta perbedaan agama dengan gambar-gambar agama Kristen, beribadah di mana, terus tokoh agamanya, kitabnya, terus yang akan nanti saya berikan. Selanjutnya
bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Mas Ida terapkan nanti? Model pembelajaran tatap muka, terus problem based learning atau PBL dan cooperative learning, lalu tanya jawab serta kerja kelompok. Jadi memakai diskusi ya Bu ya. Kemudian lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu untuk murid dan guru sendiri? Untuk siswa dia menjaga kerukunan antar siswa meskipun mereka berjenis kelamin dan berbeda agama, mereka akan hidup bersama. Jadi kompetensi yang ingin Bu Mas Ida kembangkan yaitu supaya peserta didik dapat menjaga kerukunan dan mengetahui identitasnya masing-masing murid. Kemudian untuk mencapai target kompetensi yang Ibu harapkan tadi itu, bagaimana cara untuk mewujudkan kemampuan anak dalam hal itu? Kemudian hambatan apakah yang mungkin Ibu alami dan kira-kira solusinya bagaimana? Untuk nanti pembelajaran dengan diskusi dan tanya jawab serta memberikan kesimpulan setelah diskusi dan tanya jawab akan memberikan kesimpulan. Kemudian tindak lanjutnya saya akan memberikan evaluasi supaya tahu sejauh mana keberhasilan saya belajar dan kemampuan anak dapat kita ketahui. Itu untuk solusinya ya Bu ya. Hambatannya apa Bu kira-kira? Kemungkinan untuk hambatannya siswa itu berdiskusi peralihan dari kelas 1 ke kelas 2. Mungkin mereka belum bisa melaksanakan diskusi dengan baik. Untuk itu nanti saya bimbing dengan cara mengerjakan lembar kerja sehingga anak dapat dituntun atau kita perhatikan sehingga nanti diskusinya dapat berhasil. Jadi hambatan itu dengan solusi anak tetap dituntun ya Bu dengan terbimbing, diskusi dengan terbimbing. Kira-kira kapan Bu Mas Ida akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Nanti setelah istirahatnya bisa dilaksanakan. Baik, saya nanti akan datang ke kelas Bu Mas Ida untuk melaksanakan supervisi dengan melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Setelah saya melaksanakan observasi nanti Bu, saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi nanti setelah istirahat ya Bu. Dan kemudian di pasca observasi nanti setelah kegiatan observasi berlangsung. Sekian dari saya Bu, terima kasih atas kelurangan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari PPKN ya. Ini kita akan belajar PPKN tentang membedakan jenis kelamin atau membedakan jenis kelamin dan perbedaan yang judulnya ya, judulnya membedakan jenis kelamin, identitas diri yaitu jenis kelamin dan membedakan perbedaan agama yang berbeda-beda, namun kita tetap hidup rukun. Nah, di sini guru akan mengajarkan tentang dua hal itu. Meskipun kita kebingungan yang berbeda, ada yang beragama. Kemarin sudah dijelaskan tentang identitas anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nanti kita mengulas kembali ya, mempelajari itu lagi dan antara agama yang satu dan yang lainnya. Yuk kita mulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ya. Tadi sudah berdoa di
awal pembelajaran tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran PKN. Sebab ada 2 anak laki-laki dan perempuan. Siapa yang mau maju? Ya, Mbak Nayaka sama Vino. Yuk maju. Ada 2 orang anak temanmu ya. Ada 2 anak temanmu. Samakah antara Masilo dengan Mbak Nayaka? Sama tidak? Tidak. Apa yang membedakan antara Masilo dengan Mbak Nayaka? Agamanya? Ya, agamanya bisa. Masilo beragama. Kemudian Mbak Nayaka beragama Islam. Sekarang kalian perhatikan Mbak Nayaka dengan Masilo. Mbak Nayaka pakai jilbab, kemudian kawanan rok, ya, bajunya baju muslim ini menandakan dia beragama Islam. Kemudian apa lagi yang membedakan? Masilo nganggo celana, Mbak Nayaka pakai rok. Apa yang membedakan? Apa? Kepalanya sama berambutan. Terus dia guru Pak Wirawannya, guru kan dia dibuatkan kayak mana Rambut, kemudian Masilo laki-laki. Sama apa tidak? Mbak Nayaka itu perempuan, kemudian Masilo laki-laki. Kebetulan di sini beragama Sampedano, kemudian Mbak Nayaka beragama Islam. Mereka juga berbeda agama, tetapi dia sama-sama duduk di kelas berapa kalian? Kelas 2. Sekarang bosan Masilo sama Mbak Nayaka? Tidak. Jadi di kelas 2 ini meskipun berbeda, ya, tetapi mereka hidup rukun. Sekarang kamu bisa menyebutkan tidak ciri-ciri Mbak Nayaka dengan Masilo? Wajahnya, apa lagi? Rambut, bisa. Kalau Mas Vino apa? Rambutnya apa? Ya, nggak tahu rambutnya. Kulitnya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bajunya, rambutnya, ya. Buktinya, apa lagi? Buktinya gambarnya, ya. Gambarnya ini sama juga Masilo sama Mbak Nayaka. Yang ini apa? Laki-laki apa perempuan yang sebelah sini? Laki-laki. Kemudian yang sebelah sini perempuan. Kalau perempuan itu memakai rok. Dari laki-laki dan perempuan itu namanya identitas diri. Ya, mereka memiliki perbedaan, tetapi mereka hidup rukun. Ya, boleh duduk. Mbak Nayaka sama Masilo tepuk tangan. Buat mereka juga. Ya. Ya. Terus kita lanjutkan tentang agama. Ya. Di Indonesia itu 6 agama yang ada di Indonesia. Indonesia itu berbeda-beda ya dalam bahasa Pancasila ini. Ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu juga. Ya, sekarang guru akan menjelaskan tentang perbedaan agama itu. Terus kemudian suku bangsa juga berbeda, bahasa berbeda, daerahnya juga berbeda-beda. Nah, guru akan menjelaskan tentang perbedaan itu. Berbeda tetapi masih satu. Ya, hidup rukun. Beraneka ragam suku, beraneka ragam bahasa, ya. Ono bahasa Indonesia, ono bahasa Jawa, ya. Guru akan melanjutkan tentang
adalah banyak sekali ya. Mayoritas di kelas kita adalah gerakan tujuh kaki yang tenang. Ya, mayoritas negara kita itu beragama Islam. Ya, agama Islam di Indonesia itu ya agama yang pertama yang banyak sekali mayoritasnya adalah agama Islam. Agama Islam ini memiliki tempat ibadah yang bisa di mana? Yang bisa beribadah di masjid dan mempunyai kitab suci yaitu Al-Quran. Terus mereka berhari raya, memiliki hari raya. Berposo ya menjalankan ibadah puasa, kemudian melaksanakan apa? Lebaran, ya. Sekarang kami lebaran. Hari raya Idul Fitri yaitu agama yang kedua, yaitu agama apa kalian baca bersama-sama? Dibaca bersama-sama. Yo, baca bersama-sama. Kelihatan tidak? Yang kedua agama apa? Kristen. Agama Kristen beribadah bersama-sama. Agama Kristen terus beribadah di gereja. Kitab sucinya membaca. Apa kitab sucinya? Injil. Hari rayanya apa? Ada Paskah. Ya, agama yang berikutnya adalah agama Hindu. Nah, sekarang Bu Guru punya lembar kerja untuk kegiatan kalian. Nanti dikerjakan di rembuk bersama ya, kelompok bareng-bareng. Mungkin kamu belum tahu kerja kelompok atau diskusi ya. Kalian nanti mengerjakan lembar kerja untuk yang tadi sudah diterangkan Bu Guru. Kalian nyimak atau tidak, kalian bisa mengerjakannya ya melalui lembar kerja ya. Sudah berkelompok, ini tugasnya nanti saya berikan per kelompok ya. Ya, nanti dirembuk bareng-bareng ini kemudian ya dirembuk di bareng-bareng ya. Kelompok beri nama. Ceritanya apa? Kerjakan bareng-bareng. Rembukan karung nih. Rembukan jauh. Bareng-bareng. Hah? Oh ya, ya. Yo, dikerjakan. Ini nama. Kurang berapa? Ya, yo, dikerjakan. Rembukan bareng-bareng. Kerjakan bareng-bareng. Ya, yuk. Apa nih? Beribadah di mana? Tuh. Pakai garis. Dan pakai garis. Diberi nama kelompok 1 Enayaka ya, kelompok 2 Lutfi, kelompok 3 Vino, kelompok 4 ini diberikan kelompok dari sanggar ya. Kemudian sekarang ya ada 8. Dengan Mbak Naya tahu
yuk dilaporkan, Mbak. Yang punya mana? Ya, bacakan dulu. Yuk. Ini apa? Islam. Yang pertama, Islam beribadah di mana? Masjid. Bahaya kan? Benar. Iya. Terus gambar yang kedua itu apa tuh? Pendeta ya. Mereka beribadah di mana? Gereja. Kemudian ini agama apa ini? Iya, kalau ini. Karena ini katanya lain. Ini beribadah di Quran ya. Kemudian yang kedua ini agama apa itu? Konghucu. Tempat ibadahnya di mana? Di mana, Mbak? Kelenteng ya. Yang lain mendengarkan tadi dilihat hasil diskusinya. Benar apa salah? Ya. Terus yang terakhir itu agama apa? Agama apa? Apa? Oh, balung saya itu apa? Konghucu ya, beribadah di apa itu namanya? Iya, ya. Hasil diskusi dari teman-teman ini sudah baik. Untuk yang lainnya bisa diperlukan. Dari diskusi yang kalian kerjakan tadi, ternyata sudah. Dari diskusi yang kalian kerjakan tadi, ternyata sudah benar semua. Ya, untuk agama Islam itu beribadah di mana? Masjid. Kemudian agama Kristen di gereja. Kemudian agama Buddha di mana? Dan agama Kristen Katolik beribadah di gereja. Terus kemudian dari perbedaan itu kita ya bangsa Indonesia meskipun berbeda tetapi mereka rakyat Indonesia hidupnya hidup rukun. Dan ini guru akan memberikan soal oleh guru. Nanti kalian bisa memilih jawabannya A atau B atau C ya. Saya bacakan saja. Nanti kalian bisa memilih jawabannya. Soalnya ada 5. Kalian bisa memilih jawaban yang benar. Satu jawab A, apa satu jawab B ya. Jelas ya? Soal nomor 1. Aisyah beragama Islam. Aisyah beribadah di tempat ibadahnya bernama Al-Masjid. Konten. Kalau Islam itu beribadah di mana ya? Sebelumnya saja. Ya. Terus nomor 2. Kadek dan Alim berbeda agama, tetapi mereka harus saling titik-titik. A. Menghina. B. Membenci. C. Menghormati. Nomor 3. Rahayu berasal dari Jawa. Rahayu berasal dari pulau titik-titik. Nah, dari Jawa berarti pulaunya apa? A. Bali. B. Sumatera. C. Jawa. 4. Frans, Ayu, dan Aisyah bersama-sama mereka suka berdiskusi dan bertukar pendapat. Mereka saling titik-titik. A. Bermusuhan. B. Hidup rukun. C. Membenci.
Nomor 5. Yohanes berasal dari Papua. Yohanes memiliki suku titik-titik. A. Suku Sunda. B. Suku Jawa. C. Suku Asmat. Kumpulkan di itu ini. Dari mana? Ya. Ayo. Ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kayaknya sudah bagus sekali. Ya. Rata-rata semua anak mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Bu Guru pesan kalian belajar lagi di rumah. Selalu hidup rukun. Meskipun temanmu itu berbeda agama ataupun berbeda jenis kelamin, artinya kalian akan hidup rukun. Nanti saya beri tugas, yaitu ya tugasnya kalian membuat dan mengumpulkan gambar-gambar tempat ibadah. Ya, kamu, yuk dengarkan ya. Kalian nanti mencari di buku ataupun di majalah ya, atau di buku dari sumber yang lain. Kalian bisa mencari tempat ibadah, yaitu ada masjid, ada gereja, ada kelenteng ya, untuk tugas PKN hari ini. Kemudian dari Bu Guru, semoga kalian tetap hidup rukun dan untuk terakhir kali Bu Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemani oleh guru juga. Beliau adalah